Anda masih di Angus Pagi bersama saya Breman Atenaya dan juga rekan saya Yasmina Tania pemirsa. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Angus Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Pondok pesantren Darul Istiqomah di Desa Wara, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal dan viral di media sosial. Sejumlah santriwati histeris, sementara satu pengurus pesantren dilarikan ke rumah sakit karena mengalami benturan di bagian kepala. Video amatir ini merekam sejumlah santriwati yang menangis histeris dan panik ketika sejumlah orang tak dikenal menerobos masuk pesantren ketika para santriwati sedang mengaji. Pondok pesantren Darul Istiqomah yang berada di Desa Wara, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan ini diserang sejumlah orang tak dikenal pada Rabu malam. Puluhan orang tak dikenal membakar bangunan pesantren, menganiaya pengajar hingga dirawat di rumah sakit dan juga melecehkan seorang santriwati. Penyerangan terhadap pondok pesantren bukan kali ini terjadi. Akibat konflik kepemilikan tanah antara pengelola pesantren dan anak dari pewakaf tanah pesantren. Para santri dan santriwati selalu dirundung ketakutan. Mereka menginginkan tanah ini mereka kuasai kembali atau dikelola oleh mereka kembali. Namun kami tetap mengingat pesan almarhum pewakaf bahwa selama ada orang yang mengaji dalam pesantren ini, jangan pernah ditinggalkan. Makanya dengan dalil itu kami tetap bertahan meskipun mereka tetap senantiasa mengganggu kami. Sampai pesantren kami mereka pagar keliling, mulai dari pagar seng, kawat berduri, dan juga pagar tembok, sehingga kami tidak ada akses masuk. Kasus kekerasan ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Luwu. Pihak pengurus Ponpes berharap agar para pelaku segera ditangkap dan diproses. Sementara para santri diungsikan ke pesantren cabang kedua di wilayah Suli. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus ayah kandung aniaya anak yang menewaskan anaknya yang berumur 10 tahun ditangkap oleh polisi. Korban dibanting hingga mengalami luka di bagian kepala hingga tewas. Polisi tangkap pelaku yang juga merupakan ayah kandung korban bocah 10 tahun yang tewas dianiaya dan dibanting hingga tewas pada Rabu siang kemarin di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Husamto, 43 tahun, merupakan buruh panggul di pelabuhan ini, tega menganiaya dan membanting anak kandungnya sendiri hingga tewas. Kini polisi masih melakukan pendalaman terhadap kejauhan pelaku dan menyelidiki video CCTV yang terekam saat ayah korban melakukan kekerasan. Seorang ayah dari korban atas nama K sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara dan kita lakukan pemeriksaan. Pada waktu dia korban itu dalam kondisi fisikal, fisiologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu karena perbuatannya kita kenakan undang-undang perlindungan anak, kita kenakan undang-undang peradilan anak dan kita kenakan KUHP. Saat ini sedang dalam pemeriksaan dan penyidikan Polres Metro Jakarta Utara. Setelah melakukan pemeriksaan dan melihat bukti rekaman video CCTV, polisi akan menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta KUHP. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang sopir truk ekspedisi bersama rekannya di Pekalongan, Jawa Tengah babak belur diamuk warga. Warga geram karena kedua pelaku diduga membawa kabur seorang gadis di bawah umur. Puluhan warga desa Wangkelang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mengamuk dan menghajar seorang sopir truk ekspedisi dan rekannya. Para pelaku diduga membawa kabur seorang gadis di bawah umur pada Rabu sore. Peristiwa bermula saat pelaku berkenalan dengan korban melalui media sosial. Pelaku yang semula akan mengirim barang ke Gresik menjemput korban. Namun pelaku tiba-tiba merampas ponsel korban saat korban akan berpamitan kepada bibinya. Korban pun diseret paksa masuk ke dalam truk.
Warga yang mengetahui peristiwa tersebut kemudian menghentikan truk dan menghakimi para pelaku. Kemarin sore telah terjadi dugaan penculikan yang dilakukan oleh terduga pelaku atas nama Putra Topik yang terhadap korban yang masih berumur 14 tahun. Di hasil pemeriksaan sementara bahwa pelaku ini diduga telah berupaya untuk membawa kabur korban tanpa seizin orang tua atau wali. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara rekan pelaku yang juga babak belur ditetapkan sebagai saksi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Keluarga Muhyani, penjaga kambing di Desa Teritih, Kota Serang, Banten, mencari keadilan setelah sang suami menjadi tersangka usai melawan pencuri ternak. Muhyani sempat membela diri dengan gunting karena pencuri ternak mengancam dengan sebilah golok. Nasib naas terjadi pada seorang penjaga ternak di Desa Teritih, Kota Serang, Banten yang bernama Muhyani. Muhyani ditetapkan menjadi tersangka setelah membela diri karena ada pencuri yang bersenjata tajam hendak mencuri kambing yang dijaganya. Peristiwa ini terjadi pada Februari lalu. Pada waktu subuh, Muhyani yang sedang menjaga kambing mendengar suara di kandang ternaknya. Setelah dicek, terdapat seorang pencuri yang sudah mengeluarkan golok. Karena takut dan panik, Muhyani lantas mengambil gunting untuk berduel dengan pelaku. Muhyani berhasil melukai sang pencuri dengan gunting tersebut. Teriakan Muhyani membuat pencuri kabur dan sempat dicari oleh warga namun tidak ditemukan. Namun pada pagi harinya seorang warga menemukan sang pencuri dalam keadaan tak bernyawa. Belakangan diketahui pencuri tersebut bernama Waldi, warga kampung sebelah. Pada bulan Juli, polisi mulai melakukan penyidikan. Kemudian pada bulan September, Muhyani ditetapkan sebagai tersangka dan hanya dikenakan wajib lapor selama 3 bulan. Namun akhirnya penjaga kambing ini ditahan untuk menjalani persidangan. Karena ada maling, tolong bantuannya Pak Jokowi. Karena suami saya susah, tulang punggung keluarga. Tolong kepada semuanya. Kagetnya karena ada orang masuk gitu tuh. Terus tiba-tiba si malingnya ini ngeluarin golok dari pinggangnya gitu. Terus diduluin Pak Muhyani gitu. Karena Pak Muhyani kan intinya takut daripada diserang dia dulu, intinya bela diri gitu. Muhyani dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Pemasok narkoba untuk pesinetron Ahmad Zoni akhirnya berhasil ditangkap. Dalam penggerebekan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, turut disita barang bukti narkoba. Polisi menangkap pria berinisial AK yang merupakan pemasok narkoba selebritas Ahmad Zoni. Pelaku ditangkap di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri setelah mendengar kabar tertangkapnya Ahmad Zoni di sebuah apartemen di bilangan BSD Tangerang Selatan. Dari tangan pelaku AK, polisi menyita 1 paket ganja yang ditemukan dalam kamar kos pelaku. Sementara polisi telah menetapkan status tersangka terhadap Ahmad Zoni atas kepemilikan narkotika jenis ganja dan sabu. Hasil tes urin Ahmad Zoni juga positif menggunakan narkoba. Kasus Ahmad Zoni ini berhasil menangkap pemasok narkoba yang diberikan kepada Ahmad Zoni dengan inisial AK. Tersangka ini orang ini kami tangkap di daerah Ancol. Pada saat itu dia akan tadi malam akan melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh tim kami dan kami dorong ke kosannya. Dengan tertangkapnya AK, polisi masih mendalami adanya pelaku lain yang terlibat dalam kasus peredaran narkoba. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Ratusan personel mengikuti upacara penyerahan Pataka Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Lido Bogor, Jawa Barat. Upacara penyerahan Pataka ini merupakan sejarah baru serah terima kepemimpinan untuk memerangi narkoba. Untuk pertama kalinya, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menggelar upacara penyerahan Pataka BNN RI dari pejabat lama Komjen Pol Petrus Reynard Golose kepada pejabat baru Irjen Pol Martinus di lapangan PPSDM BNN Lido Bogor, Jawa Barat, Selasa siang. Pataka BNN RI dengan nama Pratikatva Rajata Ganendra ini memiliki makna lembaga yang menjadi simbol penting dari pemerintah yang beranggotakan pasukan dewa dalam memerangi racun narkotika. Upacara Pataka diikuti 268 personel dari 10 kesatuan yang merupakan gabungan dari BNN RI, Polri, Brimob, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai simbol sinergitas dalam perang melawan narkotika. Kita akan pelajari semua apa data-data yang selama ini sudah diungkap oleh senior saya. Kita akan melanjutkan itu, saya akan melanjutkan itu. Dan saya pikir tidak ada perubahan secara struktural, tapi kita spirit baru pasti akan punya semangat baru. Itu kira-kira seperti itu. Dan ini adalah alih generasi yang luar biasa. Saya memasuki usia pensiun, beliau kader yang dari dulu amat sangat luar biasa. Kita bersama-sama sekarang melawan narkotik yang lebih berbahaya lagi karena merusak generasi. Usai upacara penyerahan Pataka BNN RI beserta tongkat komando, Kepala BNN RI, Irjen Pol Martinus Hukom bersama Ibu Rita Martinus Hukom melakukan prosesi pedang pora. Sebagai bentuk penghormatan kepada Komjen Pol Petrus Reynard Golose dan Ibu Barbara Golose atas dedikasinya dalam P4GN selama bertugas di BNN RI. Informasi olahraga pemirsa, pekan keempat Liga Futsal Profesional 2023-2024 di Gor Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah menghadirkan Black Steel FC Papua melawan Kinanta FC. Skor 4-2 mampu diraih Black Steel FC Papua setelah membobol pertahanan demi pertahanan Kinanta FC. Sementara itu, Pendekar United berhasil imbangi Cosmo JNE dengan skor 3-3 pada laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024. Persaingan klub-klub Liga Futsal Profesional 2023-2024 semakin memanas di Gor Tegal Selatan, Kota Tegal. Menjadi terbaik dan masuk pada posisi klasemen teratas menjadi tekad seluruh tim yang bertanding pada pekan keempat ini. Black Steel FC Manokwari Papua melawan Kinanta FC menjadi tim membuka pada pekan keempat Liga Futsal Profesional 2023-2024 ini. Kedua tim bermain cepat dan keras, namun kepiawaian Black Steel FC Manokwari Papua harus diakui Kinanta FC yang berhasil menguasai lapangan dan mendapat skor 4-2. Cukup seru karena saling kita sempat ketinggalan jauh tapi kebobolan juga, jadi saya rasa semoga untuk pertandingan selanjutnya kita bisa evaluasi biar nggak gampang kebobolan juga. Kinanta juga termasuk bermain cukup cepat, jadi kita antisipasinya counter attack juga cukup lumayan capek juga, jadi pertandingan hari ini luar biasa. Skor 4-2. Sementara itu, hari kedua laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024 di Gor Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah. Pendekar United Jakarta berhasil tahan Cosmos FC Jakarta dengan skor 3-3. Cosmos JNE berhasil membuka gol lewat Fahid Safil setelah melakukan serangan balik pada babak awal. Meski sempat tertinggal, namun Pendekar United berhasil mengimbangi kekuatan lawan hingga berakhir dengan skor 3-3. Pertandingan yang luar biasa ya, anak-anak juga udah kerja keras. Dari yang tertinggal 2-0 kita bisa menyamakan kedudukan dan kita perbaiki terus, kita evaluasi untuk kedepannya. Pendekar United berharap pada pekan berikutnya yang berlangsung di Malang, Jawa Timur, tim Pendekar United bisa melakukan permainan terbaiknya dan memperoleh poin penuh. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.